Hai Sobat Tarot Tipator, jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ternyata kamu sudah bikin mereka mati kutu. Oke, mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Ini buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Alright, mari kita lihat di sini ya guys ya. Aku merasa ya guys ya, kalau sepertinya orang-orang yang sering memusuhi kamu atau orang-orang yang secara terang-terangan atau belak-belakan itu tidak menyukai kamu dan berusaha untuk ngerjain kamu atau membuat kehidupan kamu tidak tenang, ini sepertinya mereka itu sudah mulai mati kutu ya guys ya, atau mati langkah atau tidak berdaya ya guys ya. Mereka sudah kehabisan akal atau kehilangan cara ya untuk ngerjain kamu, untuk memusuhi kamu, untuk menyerang dirimu, atau untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kepada dirimu ya. Mereka tidak tahu lagi harus gimana ya. Langkah mereka sudah kayak tersendat-sendat ya, atau macet ya, atau bahkan mungkin udah tidak ada lagi pergerakan-pergerakan yang agresif dari mereka ke kamu ya. Oke, mari kita lihat detailnya seperti apa ini ya guys ya. Well guys, di sini ada Eight of Wands, and then ada the High Priestess, ada Page of Pentacles, ada the Stars, ada Four of Wands, ada the Empress, ada the Magician, ada the Moon. I think it's one more. Ada Six of Swords. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire sign yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth sign yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air sign itu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aquarius and Pisces. Oke. Well guys, di sini aku ngerasa ya, kalau orang-orang yang memusuhi kamu atau orang-orang yang secara belak-belakan atau terang-terangan menyerang kamu ya, baik dengan cara-cara yang halus maupun cara-cara yang kasar ya, dimana mungkin saja mereka suka ngerjain kamu atau melakukan sesuatu yang membuat kamu kesel gitu loh guys ya. Dimana di sini aku ngerasa ya, kalau orang-orang itu mulai mati kutu ya, atau mati langkah, tidak tahu lagi harus gimana ya guys ya, mereka mulai tidak berdaya ya guys ya, karena aku ngerasa beberapa di antara kamu itu sudah menutup akses komunikasi dengan mereka ya guys ya, dikonfirmasi oleh Eight of Wands ya. Kamu udah tidak mau lagi berbicara dengan mereka ya, sepatah kata pun ya. Kamu udah berhenti untuk mengkonfirmasi apalagi menjelaskan ya. Kamu udah mulai tersadar atau udah mulai mendapatkan kesadaran ya guys ya, bahwa berkomunikasi dengan orang itu, berkomunikasi atau membuka komunikasi dengan orang-orang itu serasa percuma ya, percuma saja, karena itu tidak memberikan hasil apa-apa. Mungkin sebelumnya kamu udah coba ya guys ya, berusaha untuk menyadarkan mereka, berusaha untuk membuat mereka mengerti, memahami maksud kamu itu apa ya, tapi sepertinya percuma saja gitu loh guys ya, karena mereka nggak mau tahu ya. Mereka terus maju, terus berusaha untuk membuat kehidupan kamu menjadi tidak tenang ya, karena memang sengaja mereka melakukan itu ya. Sebab di sini yang namanya orang tidak suka dengan kita ya, terlebih membenci kita ya, apapun yang kita katakan itu kayaknya tidak ngefek gitu loh guys ya, tidak berpengaruh atau tidak bisa membuat pemikirannya berubah tentang kita gitu loh guys ya. Jadi di sini
kamu pun juga kayak mulai tersadar gitu loh guys ya, bahwa percuma aja ya kamu ngomong sama orang-orang itu, karena orang-orang itu juga tidak mau tahu gitu loh guys ya, walaupun mereka udah tahu kebenarannya ya, walaupun apa yang kamu katakan itu adalah sesuatu yang bersifat logis atau masuk akal gitu loh guys ya, tapi tetap aja mereka nggak mau tahu gitu loh guys ya. Mereka tidak ingin mengakui kesalahannya mereka gitu loh guys ya. Malah kalau kamu itu ngomong sama mereka atau membuka pembicaraan komunikasi dengan mereka, yang ada kata-kata kamu itu malah dipelintir sama mereka dan mereka berpotensi untuk memutarbalikkan fakta gitu loh guys ya. Kamu bilang kebenarannya ya, maka mereka bakalan berlaga sok jadi korban gitu loh guys ya, atau playing victim gitu loh guys ya. Jadi kamu udah kayak merasa lelah atau kamu rasa udah cukup gitu loh guys ya, menjelaskan atau memberikan keterangan kepada dia atau mereka yang toxic ini ya, karena mereka kalaupun tahu kebenarannya juga mereka nggak mau tahu gitu loh guys ya. Jadi kamu udah mulai berhenti ya untuk menjelaskan atau memberikan keterangan apapun ya tentang kebenaran yang ada gitu loh guys ya. Dengan begitu mereka minim informasi tentang dirimu, atau mereka tidak mengetahui seperti apa rencana-rencana kamu ke depannya, atau mereka jadi kehilangan berbagai informasi yang mereka butuhkan tentang dirimu. Dengan begitu maka mereka di sini mati kutu gitu loh guys ya, nggak tahu lagi ya harus gimana ya untuk bisa menjatuhkan dirimu atau untuk ngerjain kamu lagi, karena mereka udah kehabisan informasi atau udah tidak mendapatkan informasi apa-apa tentang dirimu, sebab kamu sudah berhenti untuk memberikan keterangan, atau kamu udah mulai bersikap diam, atau kamu udah mulai bersikap dingin menutup komunikasi dengan mereka, sehingga mereka pun kehilangan berbagai informasi yang mereka butuhkan ya untuk menjegal jalan kamu atau untuk gangguin kehidupan kamu gitu loh guys ya. Karena komunikasi bagi mereka itu adalah sukses untuk mencari berbagai informasi yang mereka butuhkan agar mereka bisa ngerjain kamu gitu loh guys ya. Jadi adalah langkah yang baik ya ketika kamu sudah mulai berhenti untuk tidak memberikan keterangan atau penjelasan lebih ya tentang apa yang kamu maksudkan, karena memang itu percuma saja ya, sebab mereka memang tidak mau tahu itu gitu loh guys ya. Lalu di sini ya, mereka yang sering sekali ngerjain kamu atau melakukan sesuatu yang menyebalkan ke kamu ya, ini mulai mati kutu atau tidak berdaya setelah kamu memutuskan untuk fokus kepada diri sendiri saja, dan kamu lebih kayak memperdalam spiritual kamu ya, atau kamu kayak balik ke diri sendiri untuk menelusuri tentang diri kamu, atau untuk lebih berfokus kepada diri sendiri ya, untuk bisa menjaga kesehatan mental kamu gitu loh guys ya. Ini membuat mereka kehilangan kontrol, kehilangan cara, lalu menjadi mati kutu atau mati langkah gitu loh guys ya. Mereka tidak tahu lagi nih ya bagaimana caranya untuk bisa membuat kamu jadi terpancing atau tersulut emosi. Karena secara spiritual kamu mulai bertumbuh dan berkembang. Kamu mulai mampu untuk mengendalikan diri sendiri dan mampu untuk tidak mudah terpancing emosi dengan sikap atau perilaku toksik yang sengaja mereka tujukan ke kamu. Kamu udah anggap biasa aja ya, dan kamu tidak lagi mau tertrigger dengan perilaku-perilaku mereka yang menyebalkan. Kamu menganggap itu sebagai sesuatu yang lewat saja gitu loh guys ya. Jadi kamu udah nggak kepikiran lagi. Mungkin dulu-dulu ya kamu sempat kepikiran gitu loh guys ya. Atau dulu-dulu ya kamu sempat kayak merasa tidak nyaman gitu loh guys ya, kalau tidak menyelesaikan masalah, atau kalau tidak masalah terselesaikan gitu loh guys ya. Kamu selalu ingin mengkonfirmasi atau memberikan kejelasan kepada semua orang gitu loh guys ya. Dan di sini sepertinya kamu udah berhenti di titik dimana kamu mulai fokus kepada diri sendiri dan masuk ke dalam diri sendiri untuk berusaha memperbaiki diri sendiri. Dan alhasil ya, mereka tidak bisa lagi untuk macem-macem sama kamu atau bermain-main dengan dirimu, karena kamu sudah mengerti betul situasinya dan kamu sudah kayak mulai pengen fokusnya itu ke diri sendiri aja, karena kamu sudah mulai menghargai diri sendiri dan memprioritaskan diri sendiri, yang mana itu ternyata
membuat dirimu semakin kuat dan menambah kekuatan kamu untuk bisa survive dalam menghadapi berbagai situasi atau kondisi tertentu di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Lalu di sini ya, aku juga ngerasa ya guys ya, mereka tuh yang suka mempermainkan dirimu itu udah mulai mati kutu ya, atau mati langkah. Tidak tahu lagi nih ya harus gimana ya untuk ngerjain kamu atau untuk mempermainkan dirimu ya guys ya. Karena kamu di sini ya terlihat sudah mulai menemukan dan mendapatkan hasil ya atas apa yang kamu usahakan ya. Jadi di sini terlihat sekali beberapa di antara kamu ada yang sudah mulai independen dari segi finansial atau ekonomi ya. Jadi kamu tidak lagi ngarep atau berharap kepada seseorang atau orang-orang yang mungkin saja bermuka dua dengan dirimu ya, pura-pura menawarkan bantuan ya, pura-pura memberikan saran ya guys ya, atau pura-pura ingin berkawan ya, pura-pura ingin jadi teman kamu gitu loh guys ya. Tak taunya mereka mempermainkan kamu terutama secara material atau ekonomi. Nah, ketika pentacles atau keuangan kamu itu mulai meningkat atau kamu mengalami peningkatan dari segi material atau ekonomi, ini membuat diri mereka jadi mati kutu atau tidak berdaya gitu loh guys ya, karena mereka tidak bisa lagi mempermainkan kamu dengan uang atau pentacles karena kamu udah beruang atau kamu udah mulai mendapatkan hasil dari apa yang kamu usahakan, dari apa yang kamu kerjakan gitu loh guys ya. Mulai ada peningkatan rezeki ya, sehingga itu bisa memperbaiki kualitas perekonomian kamu dan kamu akhirnya tidak bisa dipandang sebelah mata atau diremehkan bahkan dipermainkan oleh mereka lagi. Tidak bisa ya, karena di sini secara material kamu mulai ada atau mulai mengalami peningkatan gitu loh guys ya, sehingga apapun yang mereka lakukan ya untuk ngerjain kamu ya, mempermainkan kamu secara material itu udah tidak mempan lagi atau udah tidak bisa lagi. Nah, seperti itu ya guys ya. Lalu di sini ya, aku ngerasa ya guys ya, orang-orang yang suka ngerjain kamu atau suka mempermainkan kamu itu mulai mati kutu atau mati langkah ya. Tidak tahu lagi harus gimana karena di sini ya kamu udah menemukan cara-cara jitu atau solusi opsi terbaik ya untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di dalam kehidupan kamu ya. Dan di sini beberapa di antara kamu ada yang mulai tenar atau terkenal atau populer di kalangan, di komunitas, di circle atau di lingkungan kamu ya. Dimana di sini orang-orang itu mulai menghargai kamu ya, atau respect terhadap eksistensi kamu gitu loh guys ya. Kamu mulai diperhitungkan di lingkungan atau di circle itu ya, karena kebaikan kamu atau karena posisi kamu atau karena prestasi kamu, karena pencapaian kamu, karena sesuatu yang bervalue yang kamu miliki yang membuat kamu di sini mulai dianggap oleh orang-orang yang ada di lingkungan atau di circlemu, sehingga mereka yang usil, mereka yang jahil, mereka yang suka ngerjain kamu itu jadi mulai mati kutu atau mati langkah ya, tidak bisa lagi berlaku semena-mena terhadap dirimu karena kamu tidak bisa diremehkan atau dipandang sebelah mata, sebab beberapa di antara kamu ada yang sudah mulai memiliki support system atau orang-orang yang mendukung dirimu ya di lingkungan atau di circlemu. Nah, seperti itu ya. Orang-orang yang suka ngerjain kamu ya itu udah mulai mati kutu atau mati langkah. Mereka ada yang mulai mundur atau mulai menjauh dari dirimu ya, karena beberapa di antara kamu ini ada yang sudah mulai menetapkan batasan ya. Bahkan kamu ada yang mulai membangun tembok gede, tembok besar ya, dimana tidak semua orang itu mampu untuk mengakses kehidupan kamu gitu loh guys ya. Dengan kata lain, kamu udah sangat selektif atau mulai ketat ya, menjaring, memfilter mana saja orang-orang yang berpotensi bisa jadi teman kamu dan mana saja orang-orang yang tidak bisa bersama kamu atau untuk menjalin hubungan dengan dirimu gitu loh guys ya. Kamu tidak lagi sembarangan dalam menerima orang-orang untuk datang ke dalam kehidupanmu gitu loh guys ya. Jadi kamu di sini mulai selektif, mulai memilih ya guys ya, mana saja orang-orang yang memang layak untuk bersama dengan dirimu di dalam kehidupanmu dan mana saja yang tidak gitu loh guys ya. Dan kamu juga tidak segan-segan untuk cut off koneksi atau untuk memutuskan hubungan kalau mereka mulai toksik ya, dan itu membuat mereka yang suka bermain-main mulai mati kutu, tidak bisa lagi mempermainkan dirimu atau bermain-main pura-pura jadi teman ya, bermuka dua atau ingin berkhianat, itu tidak bisa lagi karena kamu udah mulai memiliki filter
atau semacam saringan ya untuk bisa menyaring mana saja kiranya orang-orang yang benar-benar tulus dan mana saja orang-orang yang modus. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. And next di sini ya, mereka yang suka ngerjain kamu atau mempermainkan kamu ini mulai mati kutu atau mati langkah, tidak bisa lagi ya berbuat sesuatu yang jolim atau keji gitu loh guys ya, karena di sini mulai care sama dirimu sendiri atau mulai memprioritaskan dirimu sendiri gitu loh guys ya. Kamu udah tidak lagi ya terlalu terbuka dengan semua orang gitu loh guys ya, dan kamu di sini mulai kayak mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran kamu baik secara material maupun secara emosional ya. Bukannya kamu egois, tapi pengalaman kamu banyak memberikan pembelajaran dan mengajarkan kamu betapa pentingnya untuk menghargai diri sendiri dan mempedulikan diri sendiri gitu loh guys ya. Mungkin karena selama ini kamu terlalu mempedulikan orang ya, atau terlalu memberikan perhatian berlebih ke orang gitu loh guys ya, karena kamu pikir dengan berbuat baik maka kamu akan menerima hal yang baik gitu loh guys ya. Tapi ternyata tidak semua orang itu tahu diri atau bisa membalas budi gitu loh guys ya. That's why kamu udah belajar banyak dari situ, dan kamu di sini mulai mengerti gitu loh guys ya, bahwa kedamaian dan ketenangan itu jauh lebih utama ya dibandingkan ngurusin urusannya orang lain gitu loh guys ya. Karena ketika kamu fokusnya ke orang gitu loh guys ya, itu orang belum tentu bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi kamu, terkadang bisa mengecewakan gitu loh guys ya. Dan kamu mulai tersadar ya bahwa semakin kamu terlalu memperhatikan orang lain atau memberikan perhatian berlebih ke orang ya, semakin kamu kayak kehilangan banyak tentang dirimu gitu loh guys ya, atau kamu kayak mulai terkuras secara energi ya, yang mana membuat kehidupanmu terasa gersang dan tidak membahagiakan, dan kamu udah berhenti untuk tidak lagi terlalu berlebihan dalam memperlakukan orang atau dalam memberikan perhatian ke orang, dan kamu di sini lebih memilih dirimu sendiri untuk menjaga dan mengasihi dirimu sendiri dengan memperhatikan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupanmu, dan menjaga serta mengutamakan kesejahteraan, kemakmuran, mental, dan kebahagiaan kamu sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, and next di sini ya, dia atau mereka yang memusuhi kamu atau orang-orang yang tidak menyukai kamu, bahkan ada yang sempat bermain black magic ya, itu udah mulai mati kutu atau mati langkah, karena apapun yang mereka kirimkan, segala bentuk magic atau energi negatif atau hal-hal yang tidak baik ya, yang berupa sihir atau sesuatu yang tak terlihat, tak kasat mata, yang berefek tidak baik ke kamu gitu loh guys ya, itu sepertinya mulai berbalik ke diri mereka ya. Apa yang mereka lemparkan itu kembali ke diri mereka sendiri gitu loh guys ya, sehingga di sini ada di antara mereka yang mulai kapok atau jerak gitu loh guys ya, untuk ngirimin magic atau ngerjain kamu secara tak kasat mata gitu loh guys ya. Sebab kamu di magicin itu kayaknya kebal gitu loh guys ya, atau tidak mempan gitu loh guys ya. Jadi mereka kayak mulai menyerah atau mulai berputus asa gitu loh guys ya. Sebab mereka percuma aja ya bolak-balik ke dukun ya, pergi ke dukun ya, kunjungan ke orang magic ya, tapi nggak ada hasil gitu loh guys ya. Berapa banyak uang yang sudah mereka habiskan, berapa banyak energi, tenaga, bahkan waktu yang mereka habiskan hanya untuk ngerjain kamu secara magic gitu loh guys ya, tapi nggak ada hasil. Dan mereka mulai kayak capek sendiri ya, bahkan merasa kehilangan arah gitu loh guys ya. Sebab di sini apapun hal-hal yang negatif ya, yang berupa magic, black magic yang mereka kirimkan ya, itu tidak pernah mengenai dirimu, yang ada justru berbalik ke diri mereka sendiri ya. Dan itu membuat mereka kayak ada rasa jerak gitu loh guys ya, untuk bermain-main sama kamu atau untuk memperlakukan kamu dengan cara-cara magic gitu loh guys ya. Ketika magic itu berbalik ke diri mereka sendiri atau magicnya tidak mempan ya, maka mereka sudah mulai mati kutu atau mati langkah gitu loh guys ya. Karena apapun yang mereka lakukan di sini nggak ada yang ngefek ke kamu atau nggak berpengaruh sama sekali, termasuk magic ini gitu loh guys ya. Karena kamu sepertinya kebal di magicin orang ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini ya, orang-orang yang toksik atau orang-orang yang suka berperilaku atau memperlakukan kamu dengan tidak baik ya, itu mulai mati kutu atau mati langkah ya, tidak tahu lagi harus gimana, karena semua hal yang buruk atau kelakuan-kelakuan toksik mereka itu selalu ketahuan sama kamu, karena kamu termasuk orang yang intuitif atau punya feeling yang sangat kuat ya guys ya. Jadi kamu tuh kayak mampu untuk bisa
mengetahui sesuatu yang tak terlihat gitu loh guys ya, yang mereka sembunyikan atau yang tidak mereka perlihatkan ke kamu gitu loh guys ya. Mereka tutup-tutupin atau mereka rahasiakan ya, rencana-rencana buruk atau sesuatu yang tidak baik gitu loh guys ya, yang mereka rencanakan terhadap dirimu itu selalu terbongkar atau ketahuan sama kamu. Belum lagi terrealisasi, udah terendus sama kamu gitu loh guys ya. Itu kenapa mereka nggak bisa lagi main-main sama kamu ya, sehingga mereka yang toksik ini itu udah mulai mati kutu atau mati langkah gitu loh guys ya. Karena di sini firasat kamu sangat kuat gitu loh guys ya, untuk mengetahui sesuatu yang sudah mereka rencanakan atau yang berusaha mereka sembunyikan. Nah, seperti itu. Sehingga di sini ya, orang-orang yang toksik atau orang-orang yang manipulatif ya, itu benar-benar tidak tahu lagi harus gimana. Mereka udah kehilangan cara, kehilangan akal ya, untuk ngerjain kamu, untuk mempermainkan dirimu, karena kamu di sini selalu berusaha untuk menjauh atau pergi atau menghindari ya, ketika kamu sudah tahu kalau mereka mulai toksik atau mulai melakukan sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik terhadap dirimu gitu loh guys ya. Di sini aku ngerasa ya guys ya, kalau sepertinya kamu sudah bikin mereka itu mati kutu atau mati langkah ya, karena kamu di sini tidak segan-segan untuk cut off koneksi atau memutuskan hubungan sepihak kalau mereka mulai bertingkah atau kalau mereka mulai berlaku semena-mena gitu loh guys ya. Kamu udah tidak mau lagi mentolerir atau mentoleransi, bahkan menerima perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan atau kelakuan-kelakuan yang menyebalkan dari mereka gitu loh guys ya. Ketika kamu mulai mengetahui atau mulai terdeteksi, terendus adanya perilaku-perilaku yang mulai toksik ya, maka kamu di sini tegas untuk mengambil sikap atau mengambil langkah ya, untuk tidak lagi care sama mereka, untuk cut off koneksi atau memutuskan hubungan sepihak dan berlalu pergi begitu saja ya, tanpa adanya konfirmasi atau tanpa adanya penjelasan sedikit pun. Karena di sini kamu mulai memprioritaskan hal-hal positif atau hal-hal baik untuk kehidupanmu sendiri gitu loh guys ya. Itu kenapa kamu di sini udah mulai bisa tegas terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu, termasuk orang-orang toksik ini, sehingga kamu pun sudah bikin mereka mati kutu atau mati langkah, tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk mempermainkan dan ngerjain dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai Sobat Tarot Tipator, ini dia oracle buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Alright, only one card. Di sini ada I welcome life as it presents itself to me. Today, I take each step on my path to fulfillment with good faith. I swim easily with the flow of life. I embrace all experiences the universe bestows on me, even those that may prove challenging. I know all will fall into place for my greater good. So guys, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu perlu berterima kasih kepada pengalaman hidup atau apa yang sudah pernah kamu alami di dalam kehidupanmu. Karena ternyata pengalamanmu itu membangun kehidupanmu menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Walaupun itu melalui momen-momen yang tidak menyenangkan ya, atau insiden-insiden yang menyebalkan yang mungkin saja itu merupakan pengalaman pahit yang pernah kamu rasakan di dalam kehidupanmu. Tapi itu memberikan suatu pembelajaran yang berharga untuk kamu ke depannya ya guys ya. Itu kenapa di sini ya, selamat buat kamu kalau kamu sudah mampu untuk bisa belajar dari pengalaman hidup kamu ya. Karena itu memberikan kesempatan atau peluang buat kamu untuk memperbaiki kehidupan kamu ke depannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini kamu perlu mengambil langkah ya untuk bisa memenuhi setiap tujuan dari kehidupan kamu yang sebenarnya. Kamu mesti memiliki misi atau visi, tujuan atau goal kamu ke depannya itu apa ya. Saat ini kamu berada di lingkungan atau di circle yang seperti apa, dan bagaimana kondisi atau perasaanmu saat ini ya. Kamu perlu memiliki keyakinan yang kuat ya guys ya terhadap diri sendiri ya. Dengan begitu kamu akan bisa menyelami dan menelusuri kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dan kamu juga mampu untuk bisa
mengikuti arus kehidupan ini secara fleksibel. Sehingga itu membuat kamu tidak lagi memaksakan diri atau memaksakan momen atau insiden sesuai dengan keinginan kamu. Kalau kamu sudah memiliki pengertian atau pemahaman tentang kehidupan ini dengan baik, ya, kamu akan mulai mampu untuk mengikuti arus kehidupan ini secara natural. Karena di sini pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh semesta melalui insiden-insiden yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu, itu membentuk dirimu menjadi seseorang yang mampu melewati setiap tantangan atau rintangan di dalam kehidupanmu. Kamu seperti dilatih atau diajarkan untuk menjadi kuat melalui berbagai insiden atau melalui berbagai pengalaman hidup. Walaupun pengalaman hidupmu tidak selalu menyenangkan, ya. Terkadang pengalaman hidup yang tidak menyenangkan justru itu memberikan pembelajaran yang lebih berharga atau yang lebih bermakna. Sebab ketika kamu mampu untuk memetik pembelajaran dari apa yang sudah terjadi di dalam kehidupanmu, itu membuat dirimu dengan mudah mampu untuk melewati tantangan atau rintangan ke depannya. Karena kamu sudah melewati atau udah lulus ujian sebelumnya. Nah, seperti itu ya guys ya. That's why di sini kamu perlu mencari tempat atau menemukan suatu tempat yang membuat kamu bisa lebih berkembang ya, karena dengan kamu memiliki begitu banyak pengalaman yang mana itu akan membuat kamu dengan mudah untuk menemukan dan mencapai goal atau tujuan kamu ke depannya di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan komentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Ratchi Kumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.